Seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal. Prenatal tuh maksudnya tes sebelum kelahiran gitu ya. Natal tuh maksudnya kelahiran. Jadi kalau ada istilah hari Natal gitu ya, maksudnya itu hari kelahiran tuh, hari Natal. Hari kelahiran Yesus dan ya itulah. Nah, untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama, Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar berapa coba? 100%, 75, 50, 0, atau tidak bisa diprediksi? Nah, ada yang jawab 0 nggak? Nah, jadi yang namanya gangguan mitokondria itu cuma diturunkan dari perempuan. Jadi ini kan pria ya, pria punya gangguan mitokondria. Dia mau tahu peluangnya diturunkan gangguan itu ke anak tuh berapa. Kan yang punya gangguan tuh bapaknya. Jadi nggak mungkin diturunin gitu. Karena gangguan mitokondria itu cuma bakal diturunkan oleh orang tua yang perempuan, istri-istrinya doang gitu. Kenapa coba? Coba kita lihat lagi deh proses fertilisasi gitu. Dalam perkawinan kan nanti setelah kawin berarti nanti ada fertilisasi gitu ya. Dimana sperma ini membuahi sel telur, ini ada sperma membuahi sel telur, lalu membentuk zigot kan. Kalau kita lihat sperma itu ukurannya kecil banget dibandingin sel telur. Nih, ini sperma kecil banget sebenarnya dibanding sel telurnya. Sementara kalau lo lihat mitokondrianya nih, yang di belakang badan sel terus di atasnya flagela, mitokondrianya juga cuma gini doang gitu. Bentuknya pun spiral gitu, maksudnya bentuknya tuh nggak umum gitu lah. Jadi kalau sperma ketika dia membuahi si sel telur, biasanya bagian-bagian selnya itu akan terdegradasi sama si sel telurnya itu sendiri gitu. Jadi cuma inti selnya doang yang dipakai buat fertilisasi. Sedangkan bagian lainnya itu kalau nggak salah dia bakal didegradasi kayak flagelanya, mitokondrianya gitu. Makanya cuma mitokondria dari sel telur doang gitu yang bakal tetap bertahan jadi zigot. Kayak gitu. Dan karena itu cuma kelainan mitokondria yang ada di ibu yang akan diturunkan ke anak. Jadi kalau kegangguan mitokondrianya itu ada di pria, itu nggak akan diturunin ke anaknya gitu ya. Jadi jawabannya adalah 0% ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme dari mikroorganisme aerob adalah ini mikroorganisme aerob. Aerob berarti dia memerlukan oksigen, gitu ya. Jadi yang A ini benar. Nah, kita lihat yang bawah-bawahnya nih. Fosforilasi oksidatif, fosforilasi tingkat substrat, tidak dapat melakukan fermentasi, melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif. Jadi yang namanya pembuatan ATP gitu ya di makhluk hidup itu sebenarnya ada macam-macam sih caranya. Jadi kalau kita lihat materi respirasi itu kan ada macam-macam prosesnya. Jadi ada yang namanya glikolisis, terus ada siklus asam sitrat gitu, terus ada fosforilasi oksidatif, transfer elektron. Nah di sini proses pembuatan ATP secara glikolisis dan dari siklus asam sitrat ini, jadi dalam dua proses ini ya, yang hasilkan ada 2 ATP ya masing-masing. Itu namanya fosforilasi tingkat substrat. Nah, jadi fosforilasi tingkat substrat itu jadi terjadi ketika ada suatu substrat yang dia itu ditempelin sama fosfat, lalu dia itu akan diubah sama suatu enzim, di mana enzim ini akan memindahkan fosfat dari substrat itu ke ADP untuk membentuk ATP gitu. Nah, salah satu contoh reaksinya tuh misalnya di glikolisis itu ada pengubahan fosfonol pirufat atau PEP jadi pirufat ya. Dimana pirufat itu kan produk akhir dari glikolisis kan. Di sini fosfat dari PEP itu akan dipindahin gitu dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP. Ini namanya fosforilasi tingkat substrat. Jadi substratnya itu
dipakai untuk memfosforilasi ADP untuk bikin ATP. Sedangkan kalau fosforilasi oksidatif itu kita tahu adalah proses yang terjadi karena NADH dan FADH ini dioksidasi di transfer elektron gitu, rantai transfer elektron. Dimana fosforilasi oksidatif ini itu terjadi di ATP sintase. Mungkin detailnya nanti bisa di-review lagi ya materinya. Nah, terus mungkin kalau respirasi kan kita sering ngebahas itu hubungannya dengan mitokondria ya. Tetapi kan di soal ini kan sebetulnya adalah mikroorganisme aerob gitu, dimana mikroorganisme ini ketika kita ngomongin mikroorganisme biasanya kita ngomongin bakteri kan, yang kebayang gitu ya, salah satunya kan bakteri. Nah, bakteri kan prokariot ya, dia nggak punya mitokondria. Nah, terus proses ini terjadinya di mana? Nah, prosesnya ini bisa terjadi juga di bakteri gitu, tapi kalau biasanya kalau glikolisis sama siklosa sitrat, kalau di bakteri itu jadinya dia di sitoplasma, bukan di mitokondria karena dia nggak punya mitokondria kan. Sedangkan transport elektronnya itu nanti terjadinya di membran sel. Sedangkan kalau di eukariot, dia yang di mitokondria ini kan transport elektronnya terjadi di membran dalam gitu. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang kalau di sini nih, di sini kan ada yang namanya fermentasi. Nah, fermentasi itu apa sih? Jadi kalau di sini tadi, ini kan proses respirasi itu kayak gini. Glikolisis, terus asam sitrat, terus transport elektron. Nah, fermentasi itu, jadi selesai dari glikolisis membentuk pirufat ini, dia nggak masuk ke jalur respirasi selanjutnya. Selesai dari glikolisis, pirufat ini nanti bakal diubah jadi produk lain. Misalnya apa? Misalnya etanol atau asam laktat. Karena etanol dan asam laktat itu kan dua produk fermentasi yang paling umum gitu. Jadi kayak fermentasi ragi. Ragi itu kan dia bisa memfermentasi mengubah glukosa menjadi etanol gitu. Caranya gimana? Caranya dia akan melakukan glikolisis, terus piruvatnya itu kan diubah jadi etanol gitu. Atau asam laktat, misalnya sel-sel otot kita tuh bisa membuat asam laktat kalau dia nggak dapat oksigen. Nah, itu asal dari piruvat juga gitu. Jadi fermentasi itu terjadi ketika sel itu nggak dapat oksigen gitu. Nah, kalau nggak dapat oksigen, akibatnya apa? Oksigen kan akan dipakai di transport elektron. Dia adalah penerima elektron terakhir gitu. Kalau oksigennya nggak ada, transport elektron ini nggak jalan. Kalau transport elektronnya nggak jalan, berarti NADH dan FADH nggak bisa dijalanin. Berarti sel itu harus mengurangi produksi NADH dan FADH gitu. Caranya gimana? Caranya ya udah reaksi di sini itu di stop aja gitu. Jadi dari glikolisis itu langsung diubah jadi produk akhir, entah itu etanol, piruvat atau asam laktat atau yang lainnya gitu. Dan nggak masuk ke siklus asam sitrat, sehingga mengurangi produksi NADH atau FADH. Jadi itu terjadi ketika sel itu nggak dapat oksigen. Nah, jadi mikroorganisme aerob itu bisa aja dia melakukan fermentasi gitu. Kalau misalnya mungkin dia nggak dapat oksigen gitu ya. Jadi yang tidak tepat itu adalah yang D ini. Karena sel itu biasanya bisa aja dia melakukan dua-duanya gitu, bisa melakukan fermentasi dan bisa juga melakukan metabolisme yang respiratif gitu, yang tadi yang kayak pakai oksigen gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perkembangan embrionik tipe Deuterostom dianggap sebagai perkembangan embrio yang paling maju. Perkembangan ini dapat dijumpai pada hewan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Deuterostom, kita harus tahu dulu bahwa di dalam dunia hewan itu ada yang namanya kelompok Bilateria. Jadi Bilateria ini adalah hewan-hewan yang embrionya itu memiliki simetri bilateral gitu. Jadi simetri bilateral itu jadi kalau kamu punya suatu bentuk gitu ya. Nah, itu tuh dia simetris gitu. Misalnya dalam satu arah, dia bisa dibagi dua gitu. Ini gambarnya jelek ya. Kayak misalnya kotak aja lah gitu. Nah, ini tuh simetri bilateral lah bisa dibilang, karena dia bisa dibagi dua sama rata gitu. Itu hewan-hewan yang embrionya itu bisa dibagi dua kayak gini, itu namanya kelompok Bilateria. Nah, Bilateria itu bisa dibagi jadi dua menurut perkembangan embrionya. Ada Deuterostom, ada yang namanya Protostom. Dimana Deuterostom ini dianggap paling maju. Dia mencakup, salah satunya adalah Chordata, dimana Chordata ini mencakup hewan-hewan vertebrata. Salah satu contohnya ya manusia gitu kan. Dan makanya dia dibilang yang paling maju gitu.
Nah, bedanya apa deuterostom sama protostom? Jadi, kalau protostom itu nanti dia akan membelah. Sebenarnya ini detail-detailnya nggak terlalu penting sih, tapi intinya kalian tahu aja gitu bahwa hewan ini bisa dibagi jadi ada ya kelompok yang namanya Bilateria, dan Bilateria ini bisa dibagi jadi protostom dan deuterostom gitu. Dimana bedanya di sini sebetulnya adalah pembentukan mulut atau anusnya gitu. Jadi mulut dan anus dari protostom dan deuterostom ini agak kebalik gitu asal mula perkembangan embrioniknya. Dimana kalau yang di protostom itu ada celah yang jadi anus, sedangkan di deuterostom celahnya itu nanti jadi mulut gitu. Detailnya itu nggak terlalu penting sih, karena gue yakin ini nggak ada di pelajaran SMA juga kan. Tapi kita tahu di sini bahwa deuterostom itu dia lebih maju gitu. Dimana kelompoknya itu ada yang namanya chordata, ada echinodermata, dan ini ya apa ya, brachiopoda dan lain-lain. Gue kurang tahu juga sih ini apaan kalau bahasa sehari-harinya. Nah, terus dimana protostomia itu hewan-hewan yang biasa dibilang lebih sederhana mungkin ya, kayak Annelida itu kan cacing tanah gitu, atau arthropoda, atau nematoda kayak cacing ya biasanya parasit-parasit gitu kan, moluska dan lain-lain. Nah, kita lihat aja di sini pilihan-pilihannya. Jadi ada hidra. Hidra itu kalau nggak salah kan dia masuk Cnidaria ya. Gue agak lupa sih Cnidaria atau Ctenophora gitu. Tapi yang jelas dia itu masih sekelompok lah sama ubur-ubur dan teman-temannya gitu. Jadi dia jelas nggak masuk Bilateria gitu. Terus ada bintang laut. Bintang laut itu masuknya apa? Bintang laut di sini juga udah ada gambarnya ya. Bintang laut itu Echinodermata. Nah, jadi dia masuk ya Deuterostomata ya. Kalau gurita masuknya apa? Gastropoda. Kayak harusnya moluska ya dia. Jadi makanya nggak masuk sini. Nah, terus ada lintah masuknya Annelida. Jadi dia protostom. Cacing tanah juga. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Oke, di sini ada namanya enzim reverse transkriptase. Mungkin teman-teman ingat ya, kalau di materi genetika ada yang namanya transkripsi. Transkripsi itu berarti pengubahan transkripsi itu berarti pembentukan RNA dari cetakan DNA, gitu kan ya. Nah, di sini ada yang namanya reverse transkriptase. Jadi kebalik gitu, pembentukan DNA tapi dari cetakan RNA gitu. Jadi reverse transkriptase ini menggunakan enzim yang transkriptase balik gitu ya. Bahasa Indonesianya? Transkripsi balik itu digunakan menggunakan enzim yang namanya reverse transkriptase. Dan di sini biasanya yang paling umum itu kita tahu tuh ada yang namanya HIV gitu. Jadi HIV itu kan adalah virus ya. Human Immunodeficiency Virus yang dia itu menyerang manusia. Nah, HIV ini adalah virus RNA gitu. Dia virus RNA, cuma dalam proses reproduksinya dia itu akan mengubah RNA yang dia punya itu menjadi DNA gitu dengan enzim yang dia bawa sendiri di partikel virusnya. Nah, karena sifatnya yang mengubah RNA menjadi DNA itulah makanya HIV itu digolongkan menjadi retrovirus, di mana retrovirus ini itu pasti dia akan punya enzim yang namanya reverse transkriptase gitu. Jadi yang ini benar ya. Nah, sekarang hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase. Nah, jadi biasanya enzim ini itu yang pakai itu virus biasanya. Tapi ternyata di organisme lain tuh ada gitu enzim reverse transkriptase. Salah satu contohnya itu adalah di hewan. Bahkan ada di manusia juga gitu. Jadi manusia itu ada di dalam genomnya ya, dalam DNA genomnya itu ada bagian yang namanya transposon. Jadi itu adalah bagian dari DNA manusia yang dia itu bisa berpindah gitu. Dari satu bagian kromosom ke bagian kromosom yang lain. Caranya dia berpindah itu adalah bagian DNA-nya ini, si retrotransposonnya ini, itu dia akan ditranskripsi jadi RNA.
di mana RNA-nya ini akan ditranskripsi balik gitu menjadi DNA. Setelah jadi DNA, DNA-nya itu disisipkan atau diinsersi ke daerah lain dari kromosom. Nah, jadi proses ini itu dia dibantu sama enzim yang namanya transkriptase balik atau reverse transkriptase. Jadi ini tidak benar ya bahwa hanya bakteri yang bisa mensintesis enzim ini, karena banyak sebenarnya, ada virus, ada manusia dan lain-lain. Dan ini juga alasan kenapa ada salah satu hipotesis yang menganggap bahwa retrotransposon ini mungkin asalnya tuh dari virus gitu. Atau sebaliknya, mungkin virus itu asalnya dari transposon. Ya entahlah ya, itu kayak pertanyaan ayam atau telur duluan gitu yang muncul lebih dulu. Oke, jadi ini pernyataan pertama itu benar dan sebabnya itu salah. Jadi jawaban yang benar apa? Yang C ya? Oke. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.